Selamat pagi Sobat Traders, ketemu lagi dengan saya Sweni Simanjuntak. Saya akan bahas untuk analisa mingguan dan sebelumnya akan review dulu pergerakan market ya pada minggu yang lalu dan akan membahas analisa mingguan Forex Gold untuk prediksi periode 28 November sampai 2 Desember 2022. Oke Sobat Traders, sebelum bahas teknikal, kita bahas dulu ya apa yang akan menjadi fokus market pada minggu yang akan berjalan ini ya, di akhir bulan November dan awal Desember. Kita lihat untuk yang berwarna merah saja yang high impact dan major currency ya. Di sini pagi ini ada retail sales Australia yang sudah dirilis hasilnya minus, artinya meleset dari perkiraan. Lalu kita menuju data-data major currency yang high impact lagi, retail sales Jepang juga akan dirilis besok hari ya. Kemudian dari Swiss untuk CAF akan merilis data GDP ya, GDP Swiss kuartalan, perlu diperhatikan buat yang trading CAF. Lalu Kanada juga akan merilis data GDP. Dan kemudian Amerika Serikat akan merilis data Consumer Confidence Index pada hari Selasa. Oke, pada hari Rabu ada data penting apa? Yaitu di Cina ada manufaktur PMI, non-manufaktur PMI, dan composite PMI. Ini penting ya, China. Bagaimana China menjadi salah satu negara industri terbesar di dunia. Jadi perlu diperhatikan kalau datanya bagus akan menguatkan indeks regional, dan kalau datanya meleset akan membuat data indeks regional juga anjlok, dan oil biasanya juga akan mengikuti dengan hasil pergerakan ekonomi Cina. Ya, akan ada rilis data apalagi pada hari Rabu, yaitu ada data non-farm employment change, pendahuluan sebelum data ADP, lalu ada GDP kuartalan US ya, diprediksi GDP-nya stabil, lalu data ADP-nya setengah dari pencapaian bulan lalu ya. Ini artinya cukup bad ya. Sobat trader perlu perhatikan tuh data ADP. Lalu ada JOLTS dan pending home sales yang sama-sama kurang baik ya. Lalu Sobat Traders, tentunya yang perlu diperhatikan adalah pada hari Jumat ya. Kita fokus saja langsung ke Jumat, ada data non-farm payroll US. Itulah yang menjadi fokus utama pasar pada minggu ini. Data employment change Kanada dan data non-farm payroll dirilis pada waktu yang sama, yaitu pukul 20.30 hari Jumat. Nah, perlu diperhatikan bahwa non-farm payroll pada hari Jumat yang akan datang diprediksi itu turun ya, anjlok sekali dibanding sebelumnya. Jikalau ini sesuai dengan perkiraan aktualnya, maka dapat semakin membuat dolar anjlok ya, dan indeks juga bisa jadi anjlok. Baiklah Sobat Traders, kita langsung saja ke analisa teknikal. Ya, saya mulai dengan analisa dolar indeks. Kita lihat bagaimana pergerakan dolar indeks pada minggu yang lalu. Masih grafiknya turun ya, meskipun lowernya masih di atas dari low sebelumnya. Tetapi tekanan turun terlihat ya ketika harga sempat naik ke 1785 lalu tertekan menurun. Nah, untuk minggu ini masih dalam tekanan penurunan kembali Sobat Traders. Tapi kita lihat nih di akhir pekan yang lalu ya, harga penurunan dolar indeks ini tertahan di MA 200 hari. Dan kita lihat juga stokastiknya sudah overbought ya. Meskipun demikian, ini masih tetap di area support. Ya, bukan berarti akan berbalik arah ya, belum tentu ya. Karena kita lihat dari atas ini sudah ada pemotongan moving average. Jadi bisa saja harga sementara akan koreksi naik dulu ya, lalu akan tertekan kembali turun. Demikian untuk dolar indeks. Nah, lalu kita ke rival utama dolar, yaitu Euro USD. Kita lihat nih Sobat Traders, Euro USD masih dalam pergerakan bullish. Minggu lalu masih candlenya ditutup bullish. Tetapi memang penurunan ya, bagaimana lowernya lower low dan lower high ya daripada minggu sebelumnya. Oke, untuk minggu ini bagaimana? Kita lihat nih Sobat Traders. Memang masih akan cenderung naik untuk mengincar kembali puncak daripada minggu sebelumnya di 1.0475-an ya. Jadi ada kemungkinan untuk menguji lagi area 1.0475 untuk apakah memastikan ya, apakah akan lanjut lagi bullish atau terkoreksi. Nah, sebelum itu kita lihat
akan ada koreksi dulu ya untuk Euro USD sebelum bakal mencoba naik. Kita lihat ya, bakal ada koreksi dulu. Ya, mungkin paling jauhnya bisa saja ke sini ya Sobat Trader, 1.02400 untuk Euro USD. Tapi jika tidak turun sampai situ ya, Sobat Trader perhatikan level 1.0475 untuk memastikan apakah bakal di break untuk lanjut atau di sini candle rejection dan ada candle bearish ya, sehingga akan memastikan penurunan yang lebih panjang. Sekarang GBP USD. GBP USD kita lihat ya, untuk minggu yang lalu kenaikan juga masih tertahan di MA 200 hari ini ya. Tapi memang pergerakan teknikal kita lihat cenderung bullish karena harga high-nya masih terus lebih tinggi daripada high sebelumnya. Demikian juga untuk lower-nya. Dan untuk di awal minggu ini kemungkinan akan ada aksi koreksi dulu. Ya, kita lihat ya bagaimana moving average-nya juga sudah melebar dan akan ada koreksi, bisa jadi ke moving average paling jauh ya, moving average setengah A4 di 1.179 atau katakanlah 1.18. Tapi ini bisa saja terlalu jauh. Sobat Trader perhatikan dulu untuk support melalui candlestick-nya ya. Bisa jadi di 1.1967 sebagai support terdekat. Anggap ini sebagai support yang paling jauh 1.18. Ini untuk koreksi saja. Sementara trennya masih bullish untuk GBP USD. Demikian untuk AUD USD Sobat Traders. AUD USD juga masih cenderung untuk naik. Meskipun ada potensi koreksi ya. Jikalau turun koreksinya bisa saja ke MA paling dekat ya, MA 21 hari di 6616. Tapi ini MA-nya dinamis ya. Nah, Sobat Trader perhatikan untuk level puncak pada minggu yang sebelumnya di 0.6796. Karena kalau ini di break ya akan ada double top ya. Tapi kalau double topnya candle rejection maka akan turun, potensial turun. Tapi kalau candlenya ditutup di atas 6796 maka potensial untuk kelanjutan berikutnya bullish untuk AUD USD. Nah, bagaimana dengan USD Japanese Yen? USD Japanese Yen ini sudah cenderung memang terlihat bearish karena sudah break support channel. Nah, penurunan berikutnya akan mengincar lower yang di minggu sebelumnya ya. Jadi 13766 di level ini ya. 13766 menjadi satu support kunci. Lalu berikutnya adalah 13645. Sobat Trader perlu perhatikan kemungkinan akan mengincar area support tersebut. Baik, lalu kita bahas untuk USD oil. Ya, oil harga minyak kita lihat pada minggu yang lalu mendapatkan satu berita buruk, yaitu dari adanya lockdown ya di Cina sebagai negara produsen dan konsumen terbesar minyak di dunia. Jadi kalau lockdown berarti aktivitas industri dibatasi dan permintaan bahan bakar dibatasi, akhirnya harga minyak juga menjadi menurun. Nah, Sobat Traders, penurunan di pagi ini sudah melewati lower 2 minggu sebelumnya yaitu di 7622. Jadi kemungkinan akan cenderung turun lagi. Kita lihat di mana kira-kira batas untuk penurunan yang terdekat ya. Ini masih akan cenderung turun ya Sobat Trader, peluang untuk oil. Jadi kira-kira bisa ke 6918 ya untuk USD oil penurunan di minggu ini. Oke Sobat Traders, sekarang kita bahas untuk gold. Ya, ini adalah mapping gold. Sobat Traders bisa lihat ya. Gold ini sudah break resistance trendline ya pada 2 atau 3 minggu yang lalu. Lalu kita lihat 2 minggu yang lalu membentuk higher high, maaf. Ini adalah puncak di 1786, lebih tinggi dari high sebelumnya. Lalu koreksi pada minggu yang lalu turun ke 1728. 1728 ini higher low ya, karena lebih tinggi dari low sebelumnya. Jadi ini merupakan masih ya mappingnya masih bullish secara garis besar. Oke, meskipun itu gambaran untuk minggu ini ya, bisa jadi dimulai pertengahan minggu atau di akhir minggu baru goldnya naik ya. Tapi di awal minggu ini seperti hari Senin dan Selasa kemungkinan gold masih cenderung koreksi turun. Kemana kira-kira kita bisa pakai untuk supportnya? Ya, di sini di sekitar 1735 ya Sobat Traders yang menjadi support gold.
Lalu jika lo 17.35 ini di break, ya ini ada support trendline, kemungkinan akan mengincar support berikutnya 17 di sini 17.22 atau 17.20 yang perlu sobat trader perhatikan. Perhatikan juga nanti bentuk candlenya. Ya kalau candlenya bearish, maka jangan buru-buru untuk open buy karena bisa jadi masih akan cenderung meneruskan koreksi penurunan lanjut ke 17.06. Oke, sobat traders, demikianlah analisa mingguan forex gold oil periode mulai hari ini Senin 28 sampai Jumat 28 November sampai 2 Desember 2022. Ikuti terus, subscribe dan like channel YouTube ini dan juga komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi, trade by yourself and safe trading.